Kita awali informasi pagi ini pemirsa. Sebuah mobil pemudik terbakar di ruas jalan tol Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Diduga peristiwa tersebut terjadi akibat korsleting di bagian kelistrikan. Sebuah mobil berjenis sedan terbakar di ruas jalan tol kilometer 689 di wilayah Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Api cepat membesar sehingga membuat pengemudi tak dapat melakukan antisipasi dan pemadaman. Sejumlah petugas dari damkar yang mendapat laporan dari petugas tol langsung datang ke lokasi. Sebelum mobil terbakar, pengemudi mengaku ada gejala kerusakan pada mobilnya sehingga bergegas menepi. Namun tak lama kemudian, keluar api dari bagian mesin dan cepat membesar. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. 6 orang yang berada di dalam mobil berhasil menyelamatkan diri. Saat ini kasus kebakaran sudah ditangani oleh petugas dari PJR Polda Jawa Timur. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Buka kap. Diduga sopir mengantuk minibus yang membawa rombongan pemudik mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Tol Solo Semarang, Boyolali, Jawa Tengah. 6 penumpang terlempar keluar dan kendaraan terperosok ke semak-semak sedalam 5 meter. Beginilah kondisi minibus yang mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Tol Semarang Solo KM 489 jalur A. Tepatnya di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah, Jumat siang. Mobil mengalami rusak ringan di bagian depan dan bagian atas setelah terlempar keluar dari jalan tol dan terperosok ke semak-semak sedalam 5 meter. Sementara penumpang berjumlah 5 orang dan 1 pengemudi berhasil dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka. Kejadian bermula ketika minibus yang dikemudikan JJ melaju dari arah Semarang menuju Solo. Sesampai di lokasi kejadian, tiba-tiba minibus oleng ke kiri dan menabrak besi pengaman jalan hingga terlempar keluar tol. Diduga pengemudi kelelahan dan mengantuk setelah melakukan perjalanan mudik dari Sukabumi, Jawa Barat dengan tujuan Blitar, Jawa Timur. Penumpangnya di dalam mobil itu satu keluarga 6 orang yang luka kepala itu 2 orang, tidak ada yang MD. Prediksi terakhir tadi saya sudah ketemu sama keluarga korban, sopir memang mengantuk. Sampai di TKP oleng ke kiri, nabrak guardrail, lompat ke bawah masuk ke tol jalur A. Bangkai mobil kemudian dievakuasi melalui jalur bawah dengan menggunakan mobil derek. Kasus kecelakaan tunggal ini masih didalami oleh Satlantas Polres Boyolali. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Sebuah minibus ringsek usai tertabrak kereta api Argo Semeru di perlintasan tanpa palang pintu Desa Wonosari, Madiun, Jawa Timur. Seluruh rombongan pemudik yang berada di dalam mobil berhasil diselamatkan diri. Sebuah minibus yang berada di atas rel kereta api Desa Wonoasri, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, tertabrak kereta api Argo Semeru jurusan Surabaya, Jakarta. Kencangnya tabrakan membuat mobil terpental dan ringsek. Kereta menabrak mobil rombongan pemudik asal Pasuruan yang hendak mudik ke Madiun. Supir nekat menyeberang di perlintasan meski sudah ada larangan berupa patok permanen. Saat mobil berada di atas rel, warga sekitar meneriaki sopir dan 3 penumpang di dalamnya bahwa kereta akan melintas. Beruntung sopir dan para penumpang berhasil selamatkan diri. Ini sudah diupayakan dari pihak desa dan dari PT KAI dengan memberikan tanda-tanda, simbol dan larangan. Namun yang pelaku, yang korban ini, yang pengendara ini memaksakan. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, hanya kerugian material. Untuk mencegah kejadian serupa terulang, perlintasan tanpa palang pintu ini langsung dipasangi palang kayu. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan.
Pemirsa, 6 rumah dan 1 mobil di Magelang, Jawa Tengah rusak akibat terkena ledakan balon yang berisi petasan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut dan hingga kini kasus masih dalam penyelidikan polisi. Beginilah suasana perumahan pesona Kota Mungkit, Desa Donorojo, Kecamatan Mertoyudan usai digemparkan dengan suara ledakan balon udara berukuran besar di gang perumahan setempat. Ledakan balon udara ukuran besar terjadi sekitar jam 8 Jumat pagi. Balon tiba-tiba turun dan terjadi rentetan ledakan tepat di samping mobil dan rumah milik warga. Akibat kejadian tersebut, minibus rusak terkena dentuman ledakan yang diduga kuat dari ledakan petasan yang ada di balon udara, serta 5 rumah lainnya juga rusak ringan. Tim Inafis Polresta Magelang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan hasil penyelidikan sementara, balon udara yang terbuat dari plastik dan bambu tersebut diduga berdiameter 3 meter dan ditemukan 45 petasan berbagai ukuran yang belum meledak. Tiba-tiba ada balon turun, terus begitu turun saya kira kan mati apinya. Balon turun saya samperin ternyata meledak di bawah. Besar. Meledak berapa kali, Mas? Kurang lebih 3-4 kali, Pak. 3-4 kali. Jadi sempat kena atau enggak? Sempat kena sebagian tutupan ya nggak apa-apa. Setelah turun dari balon itu ada beberapa petasan yang meledak di seputar TKP, kemudian ada yang mengakibatkan 5 rumah rusak ringan berdampak daripada ledakan merton itu. Kemudian 1 mobil Sigra rusak ringan. Sementara itu, hampir waktu yang bersamaan juga terjadi balon udara yang mengenai rumah dan meledak di daerah Desa Kembang Limus, Kecamatan Borobudur, yang menyebabkan 1 rumah rusak ringan di bagian atap. Guna kepentingan penyelidikan, saat ini barang bukti puluhan petasan dan rangka bambu balon udara diamankan ke Mapolresta Magelang. Hingga saat ini kejadian 2 ledakan balon udara yang merusak rumah warga dan 1 minibus tersebut masih dalam proses penyelidikan Satuan Reskrim Polresta Magelang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Belas orang di Lebak, Banten jatuh ke sungai karena tali seling jembatan yang mereka lintasi terputus. Para korban terjatuh ke sungai yang cukup deras. Beginilah video selfie dilakukan seorang pengunjung di jembatan gantung yang terputus di Desa Lewi Ipuh, Kecamatan Banjarsari, Lebak, Banten. Tak disangka, saat tengah melintas dan mengabadikan dengan video kamera handphone, jembatan yang dilintasi 15 orang itu terputus. Diduga jembatan berlantai batang bambu dan seling kawat tersebut tidak kuat menahan beban 15 orang sekaligus. Hingga akhirnya warga terjatuh dari atas jembatan yang dialiri air sungai yang cukup deras. Imbas putusnya jembatan gantung di Kampung Cigedang, Desa Lewi Ipuh, menyebabkan belasan korban terluka. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Kan saya dari Kalimantan gitu ya, kesini mau ziarah juga, mau kumpul bareng keluarga gitu. Saya mencari momen gitu, momen lebaran gitu. Saya juga nggak sadar kalau saya ngevideo begitu ya. Tiba-tiba saya sadarnya pas saya jatuh ke dalam air, pinggang saya tuh kena batu gitu. Jadi di situ saya sakit, terus ya barang-barang semua hanyut ya gitu. Lihat keluarga saya semuanya pada jatuh, saya di situ nangis. Saya juga nggak kepikiran, nggak ada kebayang untuk jatuh ke situ ya. Jembatan tersebut dibangun pada tahun 2011 untuk menyambungkan Desa Lewi Ipuh dengan Desa Citerep. Namun jembatan mengalami kerusakan dan tak kunjung mendapat perbaikan, sehingga terpaksa dibangun swadaya masyarakat dengan alat yang seadanya. Ini dulu sekitar tahun 2011, Pak Jaro ya, tahun 2019. Bahkan waktu itu dikunjungi oleh Wamen Desa ya, Bapak Budi Ari, kalau nggak salah sekarang jadi Menkominfo. Waktu itu dikunjungi melihat kondisi jembatan di sini, dan insya Allah beliau berikan harapan untuk dibangun. Tapi kenyataannya sampai saat ini bangunan desa jembatan ini dari swadaya masyarakat.
Warga berharap pemerintah bisa kembali segera memperbaiki jembatan tersebut agar dapat dilintasi dan tidak ada korban jatuh ke sungai lagi. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Seorang pemuda mabuk nekat memanjat menara setinggi 25 meter di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku diketahui berbuat onar dan juga kabur dikejar warga yang kesal. Ratusan warga berkerumun di bawah menara untuk menunggu seorang pemuda inisial DG, 25 tahun, yang tengah berusaha dievakuasi tim rescue Damkar Makassar usai berada di puncak menara setinggi 25 meter. Banyaknya warga membuat pemuda ini takut untuk turun. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas penyelamat bahkan memanjat sampai ke puncak menara. Dalam kondisi pengaruh alkohol, pemuda ini tidak menggubris kehadiran petugas, bahkan tak sadarkan diri hingga menyulitkan proses evakuasi. 1,5 jam dibutuhkan petugas untuk membawa turun pemuda ini. Kejadian bermula saat pelaku dalam kondisi mabuk datang buat onar di kerumunan warga. Warga yang tak terima lalu melakukan pengejaran hingga pelaku berusaha menyelamatkan diri dengan memanjat ke menara. Tower setinggi hingga sampai dengan 25 meter kalau tidak salah, ketinggian 25 meter. Jadi sampai di atas itu kita mencoba membujuk untuk turun ya. Tentunya pasti kita lengkapi dengan peralatan harness untuk safety-nya si korban. Begitu kita mengevakuasi turun, kita kesulitan di setengah dari ya ketinggian di 15 meter lah kalau tidak salah. Kalau berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa yang bersangkutan dia lari dari kerumunan warga karena yang bersangkutan ini mungkin faktor habis minum sehingga mengancam warga. Sehingga warga merasa keberatan sehingga dikejar. Kini pelaku yang telah sadar dari pengaruh alkohol menjalani pemeriksaan di Mapolsek Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Sementara di Medan, Sumatera Utara, seorang pencuri kabur ke atap rumah setelah terpergok warga. Pelaku mengincar rumah kosong yang ditinggal mudik. Seorang pria berinisial F tak berkutik saat ditangkap warga saat berusaha kabur dengan menaiki atap rumah. Warga yang emosi langsung berusaha menarik pelaku dan menghakiminya. Meski sudah dibawa dengan mobil polisi, warga tetap berusaha mengejar dan menganiaya pelaku. Pelaku sebelumnya terpergok masuk ke sebuah rumah kosong di Medan, Sumatera Utara yang ditinggal mudik penghuninya. Ternyata pelaku merupakan residivis pencurian yang sudah 4 kali melakukan aksi serupa. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Helvetia untuk diperiksa dan diproses hukum. Sementara polisi menunggu korban untuk membuat laporan atas kasus ini. Ratusan masyarakat dari Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan Hotel Presiden Joko Widodo menginap di Kota Medan, Sumatera Utara. Massa yang terdiri dari sejumlah emak-emak meminta keadilan dari kasus Edi Suranta Guru Singa yang diduga dikriminalisasi terkait dugaan kepemilikan senjata api. Kenapa dia disangkakan punya senpi yang tidak punya senpi? Rosa dan balik! Bertahan! Ratusan masyarakat dari Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang berunjuk rasa di depan hotel tempat Presiden Joko Widodo menginap di Jalan Puri Hijau, Kota Medan, Sumatera Utara. Sambil membentangkan spanduk, massa menuntut Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang dicopot dari jabatannya. Massa juga menuntut Kasipidum Kejari Deli Serdang dicopot dari jabatannya karena diduga sudah kerjasama dengan Kasat Reskrim atas kasus Edi Suranta Guru Singa yang merupakan tokoh masyarakat Pancur Batu yang diduga dikriminalisasi atas kasus dugaan kepemilikan senjata api. Aksi unjuk rasa ini nyaris ricuh setelah petugas kepolisian mengambil paksa spanduk serta membubarkan paksa massa. Satu warga kami, Edi Suranta Guru Singa,
dituduh memiliki senjata api. Ternyata di sidang pengadilan 9 saksi mengatakan bahwa abang anda kami Edi Suranta Gurusinga tidak ada senjata apinya. Masa berharap Presiden Joko Widodo memberikan perhatian atas kasus itu sehingga berjalan dengan adil dan transparan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Sejumlah wilayah di Lampung terendam banjir akibat curah hujan tinggi dan tanggul jebol. Pemirsa, banjir merendam Kampung Sawah Raya Bakung, Teluk Betung, Bandar Lampung pasca hujan lebat beberapa hari terakhir. Sebagian warga menutup rumahnya rapat-rapat agar lumpur tidak masuk ke dalam rumah. Banjir juga diduga diakibatkan tanggul di perumahan Citra Garden jebol. Banjir di daerah Bakung dan Pasar Ambon sudah menjadi langganan setiap musim penghujan. Namun pemirsa, banjir kali ini merupakan yang terparah dan warga berharap ada bantuan dari pemerintah daerah. Pemirsa, saat seluruh warga sibuk bersilaturahmi, petugas Damkar Bondowoso harus mengevakuasi cincin yang tersangkut di jari seorang wanita. Evakuasi pun berlangsung dramatis karena jari korban sudah membengkak. Hari pertama Lebaran, petugas Damkar Bondowoso harus mengevakuasi cincin di jari Rahmatun Nazilah, 30 tahun, warga Tenggarang Bondowoso. Cincin yang dipakai di jari tengah tangan kanan korban ini sulit untuk dikeluarkan hingga jarinya membengkak. Petugas pun harus memotong cincin dengan alat pemotong mini. Proses evakuasi sempat berjalan alot akibat cincin logam cukup tebal. Namun setelah kurang lebih 10 menit, cincin bisa dipotong dan dilepaskan. Sementara korban tidak menderita luka apapun. Akibat kejadian ini, petugas menghimbau masyarakat untuk selalu memeriksa cincin sehingga kejadian serupa tidak terulang. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Sopir Rosalia Indah yang mengalami kecelakaan di Tol Batang Semarang kilometer 370A ditetapkan sebagai tersangka. Sementara tim KNKT terus lakukan investigasi serta kunjungan kepada para korban selamat. Sopir bus Rosalia Indah yang diduga mengalami microslip atau sempat tertidur lelap dinyatakan sebagai tersangka karena dari olah TKP dinyatakan melakukan kelalaian yang sebabkan kecelakaan. Saat ini Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT terus melakukan investigasi serta menemui beberapa korban yang masih dirawat di Rumah Sakit Islam Wuleri Kendal. Ya pokoknya kejadian tuh cepat banget lah, tiba-tiba langsung ngambil kiri, saya langsung keludak, ya kencang kayaknya, posisi kencang kan. Pulang kampung ya? Iya, mau mudik. Sebelumnya, bus Rosalia Indah tujuan Jawa Timur mengalami kecelakaan di Tol Batang Semarang kilometer 370A, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Bus berisi 32 penumpang ini keluar jalur dan masuk ke parit sepanjang 200 meter. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dan Ramil 170304 Aradide Letda Infantri Octavianus Sogalre gugur setelah ditembak organisasi Papua Merdeka atau kelompok kriminal bersenjata di daerah Pasir Putih, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Jenazah korban baru ditemukan sehari pasca kejadian. Dan Ramil 170304 Aradide Letda Infantri Octavianus Sogalre gugur setelah ditembak organisasi Papua Merdeka atau kelompok kriminal bersenjata di daerah Pasir Putih, distrik Aradide, Kabupaten Paniai, Papua Tengah pada Kamis 11 April. Kejadian ini bermula saat almarhum sedang keluar pada Rabu petang. Namun sampai Kamis pagi, almarhum tidak kembali. Saat pencarian, korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Korban diserang dan ditembak OPM. Kini pelaku sedang dikejar aparat. Dari kejadian itu diperintahkan oleh Bapak Panglima untuk segera diadakan pengejaran
sampai dapat, dan salah satu anggotanya diduga bernama Osea. Namun dari sisa OPM yang ada saat ini tidak pernah terlihat di daerah Aderai tadi, di daerah sekitar Pasir Putih. Ini masih dikejar terus. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat kita tangkap dalam keadaan hidup atau mati. Jenazah almarhum telah dievakuasi ke Enarotali, kemudian dibawa ke Nabire untuk dimakamkan. Tim Liputan iNews melaporkan.